Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama saya Mr. Hebri. Senang sekali Mr. bisa berjumpa kembali bersama teman-teman semua, walaupun hanya melalui media virtual. Nah, Mr. berharap kalian semua dalam keadaan sehat jiwa maupun badan ya. Selamat menyambut tahun ajaran baru. Semoga teman-teman memiliki semangat baru dan juga harapan baru. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Selalu menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Baik, kita akan bertemu kembali pada saat ini dengan tema pembelajaran Aku Tumbuh dan Berkembang. Nah, teman-teman sudah mengalami proses bertumbuh dan berkembang, mulai dari bayi menjadi anak-anak dan juga menjadi sekarang seperti anak sekolah yang duduk di bangku kelas 3. Senang sekali Mister bisa menyapa kalian. Nah, sebenarnya apa itu proses pertumbuhan, teman-teman? Proses pertumbuhan itu sebenarnya proses di mana bertambahnya jumlah sel dalam tubuh manusia yang berpengaruh terhadap perubahan fisik, ukuran. Misalnya yang dulunya menjadi bayi, bertumbuh menjadi anak-anak seperti kalian sekarang. Nah, seperti Mister yang dulunya menjadi bayi, bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, dan akhirnya sekarang Mister menjadi orang dewasa. Nah, itu salah satu contoh proses pertumbuhan yang dialami oleh setiap manusia. Nah, teman-teman, sebagai pribadi, kita adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling unik dan paling istimewa. Kenapa kita dikatakan sebagai istimewa? Sebagai makhluk ciptaan yang Tuhan yang paling istimewa, karena kita diberi akal budi untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Binatang tidak memiliki akal budi seperti manusia. Yang berikutnya, Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan untuk saling melengkapi. Nah, pada kisah penciptaan, sebagaimana yang ditulis dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Kejadian, diceritakan bahwa Allah menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi, yaitu manusia pertamanya yang bernama Adam dan Hawa. Mereka hidup di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Di sana mereka diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjaga seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Itu salah satunya kenapa manusia dikatakan sebagai pribadi istimewa, karena Tuhan memberikan hak istimewa kepada manusia untuk menjaga seluruh karya ciptaan Tuhan. Dan yang berikut, kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk bisa saling bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki, kita tentu mengalami proses pertumbuhan. Misalnya, laki-laki dari segi fisik seperti apa? Teman-teman tahu dari segi fisik? Misalnya seperti Mister akan mengalami proses pertumbuhan yang dari kanak-kanak menjadi anak, dari bayi menjadi anak-anak dan menjadi seorang yang dewasa. Perubahan fisiknya seperti apa? Mister suaranya dari semulanya kecil, halus, akhirnya suaranya semakin terdengar seperti suara orang dewasa, yaitu bass. Suara bass artinya suara yang begitu menggema gitu. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan perubahan fisik. Yang dulunya belum bertumbuh kumis dan sekarang sudah bertumbuh kumis. Yang dulunya masih rambutnya kecil-kecil memiliki rambut yang cukup banyak. Dan hal itu juga dialami oleh perempuan. Nah, proses pertumbuhan itu berpengaruh juga terhadap kecerdasan kita. Yang dulu masih kecil, kita tidak begitu cerdas. Ketika sudah kanak-kanak, ketika sudah remaja, ketika sudah dewasa, kita mengalami perubahan
dari tingkat kecerdasan, sudah mulai pandai, sudah bisa mengerti matematika, sudah bisa berbahasa Inggris, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan sudah bisa tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Jadi pada dasarnya proses perubahan yang ada dalam diri kita mempengaruhi tingkat kecerdasan setiap manusia. Nah, kira-kira bagaimana proses tahap perkembangan dalam diri manusia? Yang pertama, dia mulai dari bayi yang imut-imut seperti yang ada di gambar ini. Teman-teman semua sudah mengalami proses seperti ini. Dan berikutnya menjadi anak-anak yang cantik, dan berikutnya remaja. Remaja itu biasanya kita alami ketika SMP dan SMA. Setelah itu tahap dewasa, yaitu seperti Mister sekarang ini. Dan selanjutnya menjadi orang usia lanjut, yaitu nenek dan kakek kita. Nah, ini contohnya dari balita, kanak-kanak, remaja, terus umur 40 tahun, umur 65 tahun, sampai umur 70 tahun. Jadi perubahan fisik mempengaruhi tingkat kecerdasan kita juga. Nah, Tuhan Yesus juga mengalami proses yang sama. Dia mengalami proses bertumbuh dan berkembang. Ketika dilahirkan, dia dilahirkan di mana, teman-teman? Siapa yang tahu? Yesus lahir di Bethlehem. Dia berasal dari Nazaret. Nah, sejak lahir dia berada bersama kedua orang tuanya. Setelah itu ketika dia umur beberapa hari, dia berkunjung ke Bait Allah. Di sana dia berjumpa dengan imam besar untuk dibaptis. Nah, setelah itu pada usia 12 tahun dia pergi ke Bait Allah. Di sana dia mengajar kepada imam-imam besar. Nah, ketika umur 12 tahun, Tuhan Yesus itu udah cerdas, udah pandai, udah pintar. Jadi tingkat perubahan pertumbuhan yang ada dalam diri manusia mempengaruhi juga tingkat kecerdasannya. Setelah itu pada usia 30 tahun, ketika dia sudah dewasa, dia meninggalkan kedua orang tuanya, pergi mewarta kerajaan Allah kepada semua orang. Jadi dia udah pandai menyampaikan banyak hal, menyampaikan kabar gembira, mengajarkan kepada orang tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi teman-teman, semakin kita bertambah usia, semakin kita bertumbuh, semakin pula berkembangnya tingkat kecerdasan kita sebagai manusia. Nah, ini semakin dewasa seseorang, dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, teman-teman kalau udah sekolah, teman-teman semestinya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah bisa menghormati orang tua, sudah bisa membantu orang tua. Nah, selanjutnya memiliki tanggung jawab dan semakin bijaksana. Tanggung jawab kalian itu seperti apa? Ya, tanggung jawab kalian adalah belajar. Belajar demi masa depan kalian. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, yaitu mengerjakan PR di rumah. Bertanggung jawab untuk melaksanakan semua ketertiban dan peraturan yang ada di sekolah. Bahkan juga bertanggung jawab terhadap orang tua kalian, yaitu membantu apa saja yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, ciri-ciri orang yang bertumbuh dengan baik itu seperti apa? Apa? Ia akan bermain dengan siapa saja. Artinya dia memiliki sikap peduli, peka dengan orang lain, dan mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya teman-teman, aduh aku ini lupa bawa pulpen, ya udah nggak apa-apa, pakai pulpen aku dulu. Nah, ini ciri-ciri anak yang bertumbuh dengan baik. Dia memiliki sikap peduli, dan dia bisa menghormati orang yang lebih tua. Misalnya ketika pergi sekolah, berjumpa dengan ibu guru, bapak guru, dia akan memberi salam. Selamat pagi Miss, selamat pagi Mister. Ini salah satu contoh sikap peduli terhadap orang lain. Berikutnya dia memiliki tanggung jawab. Dia akan melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya. Misalnya ketika orang tua menjadwalkan malam hari harus belajar, malam hari harus berdoa dulu sebelum tidur. Dan dia bertanggung jawab untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Misalnya mengerjakan PR dan mengumpulkan tepat waktu. Terus dia memiliki sikap pandai. Pandai dalam arti
Dia bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Misalnya, ketika ujian, ketika dia kesulitan untuk mengerjakan sesuatu, dia tidak tergoda untuk apa? Untuk nyontek, karena dia tahu nyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami pertumbuhan yang baik adalah orang-orang yang memiliki sikap peduli, tanggung jawab, dan pandai. Nah teman-teman, kita sebagai pribadi yang istimewa yang diciptakan oleh Tuhan memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Semakin bertambah usia, semakin mempengaruhi tingkat kecerdasan kita. Kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tahu menghormati orang yang lebih tua, dan memiliki sikap peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. Baiklah teman-teman, semoga semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin pandai, semakin bijaksana, dan semakin dicintai oleh kedua orang tua kita dan oleh Tuhan. Selamat belajar, tetap tinggal di rumah, dan sampai jumpa.